واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa sri sarif bisairul asma'i wa sifati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca Ratibul Haddad. Dan eloklah kita meletakkan hajat kita di awal sebelum kita membaca Ratibul Haddad ini. Dan sebaik-baik hajat itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jaini, Sayyidina Imam Baghdadi, Syekh Salman Al-Madani, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Syekh Zaini bin Abdul Ghani, Tuan Guru Zuhdi Nur. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ilahi sahib Ratibul Haddad Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi.
رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المنزل أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المنزل أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المنزل يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
وسلم وشرف وكرم وانجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بعلي بعلوي وأصول وفروع وكفر سادتنا علي بعلوي أن الله يريد درجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أرواح سادتنا سبيت أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى أروي سابرة بالقطب الرشاد وغوث العباد وبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحدث وأصوله وفروعه أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى كافة عباد الله الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Silakan kepada Bapak Ibu berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan hati. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sayyidil asma'i wa sifati. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wa la syarika la ilaha illallah samada Allahu kufuwan ahad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-maut wa barzakh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri salim bisairil asma'i wa sifatih.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Meskipun hari hujan, tapi kita masih menyempatkan waktu kita untuk duduk di majlis, untuk dalam rangka membaca Ratibul Hadan dan sama-sama kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah kita duduk di majlis dengan ikhlas, maka ketika kita keluar dari majlis ini, semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita, dosa anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula berkah kita membaca Ratibul Hadan ini, seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dan wabil khusus adalah hajat akhirat kita. Dan semoga pula berkah membaca Ratibul Hadan ini, kalaulah ada di antara kita ini yang sedang sakit atau keluarga kita yang sedang sakit, maka semoga berkah Ratibul Hadan ini Allah sembuhkan atau Allah angkat penyakit tersebut. Mudah-mudahan pula berkah kita membaca Ratibul Hadan ini, kalaulah ada di antara kita ini yang sedang dirundung sedih hatinya dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, semoga berkah Ratibul Hadan ini, ujian yang diberikan itu malah melahirkan berkah bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita kembali melanjutkan kajian dalam kitab kita ini, yaitu kitab merah, yaitu kitab Membujur Lalu Melintang Patah, Jaya di Dunia Sempurna di Akhirat. Dan sebelum kita melanjutkan kajiannya, yaitu malam hari ini, aurat di kedudukan hakikat ma'rifat, maka Bapak Ibu yang sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa untuk supaya kita ini menjadi manusia yang insan kamil, yaitu manusia yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka yang pertama wajib yaitu batang tubuh kita itu bersih. Dan yang kedua yaitu rohani kita itu suci. Dan ini menjadi syarat Bapak Ibu supaya kita itu cepat untuk makrifat kepada Tuhan. Dan dalam kajian-kajian kita sebelumnya pun disebutkan bahwa surga itu hanya mau menerima orang yang bersih batang tubuhnya, yaitu jasad ini, dan suci ruhaninya tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk membersihkan batang tubuh yang efeknya nanti orang itu mampu berpikir jernih? Berpikir jernih itu melahirkan moralitas. Moralitas itu berwujud lahirlah orang-orang yang beretika, bersopan santun, tata krama. Maka jalan yang paling tercepat untuk membersihkan batang tubuh ini yaitu dengan mengikat diri dengan syariat. Ingat betul Bapak Ibu, wajib kita mengikat diri dengan syariat supaya batang tubuh kita ini bersih. Maka itu seluruh ibadah tersebut dia secara zahirnya itu untuk membersihkan batang tubuh kita tersebut. Saya sering menyebutkan kepada Bapak Ibu, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, bahkan membuang membuang sampah di tengah jalan, gotong royong, semuanya itu pada zahirnya itu yaitu untuk membersihkan batang tubuh kita tersebut. Maka Allah itu maha gaib tapi juga maha zahir. Allah itu sudah tahu bahwa ketika kita diwujudkan menjadi insan,
maka insan yang punya zahir batin tersebut memang sudah batang tubuh zahir kita ini sifatnya itu kotor. Coba saja misalnya Bapak Ibu tidur pagi, tidur malam, paginya gigi ada tai giginya, mata betai mata, telinga betai telinga, rambut berketombe, badan berdaging. Sebut saja batang tubuh ini kotor. Maka untuk membersihkan batang tubuh ini Allah turunkan syariat. Maka itu syariat itu adalah jalan atau cara yang paling cepat untuk membersihkan batang tubuh kita ini. Puasa untuk bersihkan perut, sedekah, zakat, infak untuk membersihkan darah, haji untuk membersihkan tulang dan lain sebagainya. Setelah itu juga sholat itu sama juga untuk membersihkan otak dan lain sebagainya, yang pada akhirnya nanti mengantarkan kita itu menjadi manusia yang mampu berpikir jernih. Sehingga ketika manusia itu mampu berpikir jernih, maka dia akan menjadi manusia solusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang selama ini kita pelajari di majelis kita ini, bersih batang tubuh saja tidak cukup. Nah, ingat ini Bapak Ibu, kenapa bersih batang tubuh saja tidak cukup? Karena surga itu hanya mau menerima orang yang bersih batang tubuhnya dan suci ruhaninya. Kalau salah satu kotor, surga tak terima. Surga tak terima, Pak. Sementara semua orang di kolong dunia ini, semuanya itu menginginkan masuk surga. Tapi kata surga, aku baru mau menerima engkau kalau engkau itu bersih zahirmu, suci batinmu. Bersih zahir itu yaitu kita ikat diri kita ini dengan zahir. Maka itu kalau sudah terdengar di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Garib, maka siap-siaplah kita untuk sholat. Kalau misalnya jauh, misalnya dari kantor ke masjid, dalam masjid ajak kawan-kawan untuk sholat jamaah. Tak ada kawan-kawan sholat di awal waktu paling tidak. Nah, maka sholat kita tiba masanya untuk bayar zakat, keluarkan zakatnya. Setiap bulan dapat gaji, jangan lupa keluarkan untuk tetangga. Mungkin ada yang membutuhkan, tetangga kita ada anak yatim yang perlu, yang mungkin makannya cuma sehari sekali, atau ada janda yang punya anak 10 ditinggal suaminya meninggal misalnya, perlu kita bantu. Maka ketika kita mengikat diri dengan syariat itu, dia akan membersihkan batang tubuh kita tersebut. Lalu nanti efeknya juga nanti akan berefek pada pensucian jiwa atau mensucikan rohani tersebut. Maka ketika batang tubuh ini bersih tidak cukup, maka mesti wajib ruh itu suci. Dan ruh itu suci, maka jalan yang paling tercepat itu ikat diri dengan hakikat, ilmu hakikat. Syariat mewariskan ilmu fikih, hakikat mewariskan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Dan di zaman ini banyak orang yang mau mengkiamatkan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Banyak mau dikiamatkan, tak mau dia pakai lagi tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Yang dia pakai tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Maka tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu belum lagi menyampaikan kepada yang pemilik nama Allah yang saya sebutkan. Tapi para ulama kita dulu, para ulama bahari dulu, dia buat konsep tauhid zat sifat asma af'al itu memang nyata Bapak Ibu. Tauhid zat sifat asma af'al itu menyampaikan kepada Allah sebenar-benar Allah tersebut. Maka itu supaya batang tubuh kita bersih, supaya ruhani kita itu suci, tidak ada jalan lain terkecuali kita mengiringkan syariat dan hakikat itu hidup dalam kehidupan kita.
Maka itu saya berazam betul kepada Bapak Ibu, ajak tetangga, ajak anak istri keluarga, jangan sampai anak istri keluarga kita itu tersilap pandang, tidak mengerti dan atau meninggalkan atau menolak sama sekali ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Kenapa? Karena inilah modal kita untuk balik kepada Allah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang mati hari ini ada 5.000 orang. Kalau ada hari ini mungkin 5.000 orang yang mati di tempat kita ini, satu provinsi ini, itu tidak seluruhnya. Bahkan mungkin hanya 1%, mohon maaf 1%, yang ketika 5.000 mati itu 1% saja yang ruhaninya itu sampai, yang ruhnya itu sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena kenyataannya orang yang duduk mengaji hakikat ini tidak banyak. Karena apa tidak banyak? Memang cobaannya berat. Hujan-hujan begini, ia tidak turun nih, kata kita ngaji kan. Sudah itu ngaji begini, jarang yang ada setengah jam, sampai jam 1 malam. Saya muda-muda dulu waktu SMA Bapak Ibu, ngajinya jam 9 malam di rumah guru saya itu sampai jam 4 subuh. Pura-pura motor saya bocor supaya bisa tak datang, di SMS sama guru. Malam ini pengajian, minta maaf betul nih ban motor bocor, suruhnya jamaah jemput Sabri, kata dia. Akhirnya ketahuan saya bohong. Kenapa? Bohong supaya tak datang pengajian. Akhirnya datang juga pengajian. Murid lari kiri lari kanan dari jam 9 sampai jam 4 subuh. Bayangkan tuh. Tapi begitu pula guru itu mendidik supaya kita duduk ngaji, cuman duduk saja walaupun tidak mengerti, duduk saja. Tapi Bapak Ibu, berkah doa orang tua, berkah doa para guru tersebut, saya pribadi merasakan nikmatnya doa itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi maka kalau seandainya kita, apalagi kalau kita sudah, mohon maaf, sudah berumur 50, 60, wajib kita sampai kepada Tuhan tersebut. Jangan hanya sekedar kita ini ibadah itu cari pahala. Bapak Ibu ingat masih misalnya iblis itu 185.000 tahun ibadah, tersesat juga gara-gara apa? Gara-gara dia tidak menggunakan ilmu hakikat, yaitu melihat sesuatu di balik sesuatu. Ketika disuruh nyembah iblis, nyembah Adam, iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk nyembah Adam, dia tersilap. Karena apa? Karena yang terlihat itu hanya zahirnya Adam, yaitu tanah yang kotor. Padahal di balik tanah yang kotor itu ada ribuan taman yang begitu indah. Tanah di depan rumah Pak Medan kotor, dilemparnya batang ubi tumbuh. Akhirnya panen ubi, jadi pengusaha ubi, insya Allah ubi jalan. Ubi jalan. Baik Bapak Ibu, maka itu wajib kita ini iringkan hidup kita ini zahir batin. Baik, di kitab kita ini Bapak Ibu ada satu kajian. Sebenarnya kajian aurat di kedudukan hakikat ma'rifat ini sebenarnya saya nulis kitab ini itu ada nanti bagian beratnya, lalu nanti diturunkan sedikit diturunkan urat kepala kita sedikit dengan pembahasan yang lebih rendah. Lalu nanti setelah pembahasan yang ini, nanti agak berat sedikit, yaitu berkenaan dengan martabat 7. Jadi aurat di kedudukan hakikat ma'rifat ini itu sebenarnya kita bahas sedikit di kajian kita sebelumnya. Dalam pemahaman syariat Bapak Ibu, kalau disebut aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh orang yang bukan haknya. Maka aurat tersebut wajib ditutup. Maka dalam pemahaman syariat yang ditutup itu adalah kulit jasad, kulit tubuh ini, dia tidak boleh dipandang oleh orang yang bukan mahramnya. Nah, 4 mazhab pun menyebutkan bahwa yang boleh dilihat itu, bahkan beberapa mazhab itu tidak boleh dilihat seluruhnya. Maka itu ada yang pakai cadar.
Tapi ada juga yang hanya boleh dilihat itu wajah dan telapak tangan dan telapak kaki. Kenapa dalam fikih itu hanya boleh dilihat wajah, telapak tangan? Itu juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bagi orang yang dia sudah diberikan basirah, melihat wajah seseorang itu terlihat yang di dalam. Nah, ini hikmahnya. Wajah itu cerminan isi di dalam hati kita tersebut. Maka itu Rasulullah itu melarang kita ini bermuka masam. Walaupun kita ini tak cantik-cantik betul, tak ganteng-ganteng betul, macam Sanggulkan, macam siapa tuh yang cantik deh. Tapi kalau sudah muka itu manis, senyum, nikmat orang melihatnya. Tapi walaupun wajahnya cantik tapi muka masam cemberut, maka orang tak suka nengok. Maka itu wajah ini cerminan isi hati. Telapak tangan ini kenapa dalam fikih itu, dalam syariat itu diboleh dilihatkan? Karena telapak tangan perempuan itu melihat subur tidak suburnya dia. Tapi bagi orang yang mengerti ilmunya, dari telapak tangan ini dia bisa tahu perempuan ini subur atau tidak suburnya. Tidak suburnya nanti dia tersebut. Maka dalam fikih yang boleh dilihatkan itu adalah wajah dan telapak tangan. Cuman Bapak Ibu, kalau seandainya berhenti pada syariat saja, bahwa aurat itu, kalau di kitab kita ini disebutkan, yaitu bahwa aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutupi ketika dia melaksanakan sholat misalnya, yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, maka terjebaklah dia bahwa yang namanya aurat itu yang nutup diri dengan kain. Padahal secara hakikat yang disebut aurat tersebut, ketika sifat basariyah atau sifat kemanusiaannya itu muncul, meskipun 1% muncul sifat kemanusiaannya itu pada dirinya, maka itu aurat bagi orang makrifat. Kenapa? Karena kalau sedikit saja muncul sifat kemanusiaan tersebut, nafsu itu tumbuh subur. Nah, ini dia Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa dalam ilmu ma'rifat tersebut, bahwa aurat tersebut ketika sifat kemanusiaan itu hidup meskipun 1%, dia aurat pada bagi orang ma'rifat, aib bagi orang ma'rifat. Kenapa? Karena yang sedikit itu bisa menyuburkan nafsu. Kalau sudah nafsu itu muncul, jasad ini Bapak Ibu, jasad ini selalunya menginginkan perbedaan. Jasad ini. Jadi kalau misalnya jasad ini hidup, dia selalunya itu ingin perbedaan. Bahkan bukan ingin perbedaan dengan manusia saja, bahkan celakanya bisa ingin berbeda dengan Tuhan. Bahayanya nafsu tersebut. Maka itu nafsu itu ketika ditanya oleh Tuhan, man ana, siapa aku, siapa engkau, dia jawab engkau ya aku, kata nafsu. Dia tidak mau mengakui bahwa dirinya itu adalah kenyataan Tuhan. Siapa engkau? Aku, dia engkau ya Allah, kata dia. Kenapa? Seolah-olah dia ingin berbeda dengan Tuhan. Maka itu saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu sebuah perumpamaan rasional. Tak usah 10 derum, 100 derum tinta hitam yang pekat lempar ke tengah lautan, pada akhirnya tinta hitam yang pekat itu akan bersih suci. Kenapa? Karena saking luasnya air lautan. Cuman jangan coba-coba lempar satu gelas murakwa ini minyak, maka air satu lautan itu tidak akan pernah mau menerima minyak. Kenapa? Karena minyak ini mengaku diri dan dia tidak akan pernah bisa menyatu dengan air lautan. Sehingga apa yang terjadi? Minyak itu menjadi makhluk terasing di antara luasnya air lautan tersebut. Maka jangan coba-coba Bapak Ibu, kita
kita mau hidupkan sifat kemanusiaan kita tersebut, yaitu mengaku diri tersebut sedikit saja terlihat, itu aib besar bagi orang-orang makrifat. Kenapa? Itulah sebenar-benarnya aurat tersebut. Karena kalau itu muncul, maka hiduplah jasad tersebut. Kalau jasad itu hidup, dia minta perbedaan. Kalau sudah berbeda itu, maka yang muncul itu sombong. Kalau sudah sombong, ya Allah, kalau sudah sombong Pak, maka Allah itu tidak akan terima. Meskipun sebesar biji zarah ada sombong dalam diri kita, Allah itu tidak akan terima. Bapak Ibu tahu tidak berapa besarnya biji zarah tersebut? Malam-malam nanti pergi dalam kamar, sampai dalam kamar itu matikan lampu, hidupkan lampu handphone ini, ada macam terbang kecil tersebut. Para ulama menyebutkan begitulah kecilnya biji zarah tersebut. Sebesar debu itu, kecilnya biji zarah sombong itu ada dalam diri kita, dalam hati kita, itu menghalangi kita untuk masuk dalam surganya Tuhan. Bayangkan bahayanya Bapak Ibu. Maka itu tidak ada cara lain supaya untuk menghilangkan sifat tersebut. Maka para ulama menyebutkan yaitu babul maut atau pintu kematian. Mati sebelum mati, mati selagi masih hidup. Maka wajib kita ini Bapak Ibu mati selagi kita masih hidup. Supaya apa? Supaya dunia selamat, akhirat pun selamat. Supaya jaya di dunia lalu sempurna di akhirat. Maka itu kitab kita ini saya bikin judulnya itu Membujur Lalu Melintang Patah. Kalau udah maju itu tak ada kata mundur. Jaya di dunia, sempurna pula di akhirat. Daripada jaya di dunia tapi tidak sempurna di akhirat, tak ada artinya. Tak usah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 1000 tahun kita diberikan hidup di dunia, tapi mati juga, mati konyol, mati masuk neraka. Tidak ada artinya 1000 tahun tersebut dengan dunia akhirat khalidina fiha yang abadi selama-lamanya. Ada arti Bapak Ibu. Tapi siapa yang hidup di zaman ini 1000 tahun? Tak ada. Mencari orang 80 tahun pun sudah susah. Saya bayang-bayang Bapak Ibu, sekarang umur sudah 37 tahun. Rasanya baru saja kuliah S1, SMA dulu, baru saja macam terlewat, tapi sudah 37 tahun. Pak Medan pun gitu juga ya, rasa-rasa masih 16 tahun sekarang kata dia. Itu rasa-rasa macam masih 16 tahun nih kata dia. Padahal 58 tahun. Artinya apa? Artinya hidup di dunia ini singkat sekali. Jadi kalau seandainya dibandingkan dengan hidup akhirat, tak ada bandingnya. Maka itu jangan sampai kita tertipu Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini tertipu dengan hidup di dunia tersebut. Karena di dunia inilah kita itu menghitung-hitung, mempersiapkan diri, yaitu dengan ma'rifat. Maka Bapak Ibu, jalan supaya ruh itu nanti tidak tersesat ketika nanti ketemu nanti kematian jasadi, lepas seluruh ruh tersebut, lepas seluruh dengan jasad tersebut, supaya ruh ini nanti sampai kepada Tuhan, yaitu ruh itu tidak tersesat. Tidak ada jalan lain terkecuali ma'rifat, kecuali kenal kepada Tuhan. Maka mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas sekali Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua itu sampai kepada Tuhan, duduk di ma'rifat. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semuanya juga berma'rifat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua ini, zahir batin diselamatkan, anak cucu keturunan kita diselamatkan, sehingga kita ini dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan boleh nanti sambil kita menyantap air dan makanan yang disediakan oleh orang rumah, nanti boleh kita tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Silaila